Aktif dan juga dokternya ini juga lagi sange kayaknya ya. Jadi dokter Halo teman-temanku di luar sana, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya di channel Cucokik 28. Apa kabar semuanya? Pada sehat semua ya. Udah lama kita kan ngebuat konten guys ya. Terakhir kita ngebuat konten itu 2 minggu lalu Are you stupid or something? guys. Jadi saya udah kangen buat konten ya guys. Mohon maaf ya karena baru ini kita buat konten lagi. Oke, konten kali ini yaitu konten yang sempat viral guys ya. Viral belakangan ini kenapa? Karena ini ada sebuah kasus pelecehan seksual di bandara guys. Gila nggak tuh? Pelecehan seksual di bandara, bayangkan guys ya. Berani bener deh ya gitu ya melakukan pelecehan seksual di bandara ya. Dan anehnya si cewek ini pun goblok guys ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kronologisnya teman-teman ya, kronologis dari pertama sampai terakhir ya, saya akan menjelaskan. Makanya jangan lupa untuk ditekan like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari saya. Oke, langsung aja kita ke kronologi yang pertama, let's go. Oke, kita udah berada di dalam kronologi pertama. Jadi dia ini kenapa ketahuan, kenapa viral? Jadi dia itu membagikan tweetan di Twitter guys. Jadi dia membagikan pengalaman dia ketika dia itu dilakukan pelecehan seksual oleh seorang dokter guys ya, gitu ya, dokter gitu ya. Oke, dalam cuitannya itu dia menceritakan pengalaman dilecehkan dan diperas oleh oknum penyedia jasa rapid test guys. Jadi ini perempuan ya, bukan laki-laki ya. Mau dong laki-laki ya. Jadi nama pemilik akun itu berinisial EHI, bisa teman-teman lihat di kiri atas ya. Nah, dari menurut dia peristiwa itu terjadi tanggal 13 September guys. Dia hendak terbang ke Terminal 3. Oh salah, terbang dari Terminal 3 Soekarno-Hatta menuju Nias, Sumatera Utara guys. Jadi teman-teman udah pasti tahu ya Soekarno-Hatta ya. Dia menceritakan, saya penerbangan jam 6 pagi, nggak sempat rapid juga di RS rumah sakit gitu guys ya. Jadi saya di bandara jam 4 pagi sekalian mau rapid test di bandara gitu ya. Jadi ini ceritanya di Terminal 3 atau terminal berapa gitu guys ya, saya kurang tahu juga ya. Nah, kemudian dia melakukan rapid test di terminal Terminal 3 guys, Bandara Soekarno-Hatta ya, di fasilitas rapid test yang dimiliki Kimia Farma ya guys ya. Nah, setelah melakukan rapid test, LHI ini nama samaran ya, nama mengatakan tugas pria memeriksanya secara terduga melakukan pelecehan seksual gitu guys ya. Nah, jadi guys, dia ini melakukan rapid test dan hasilnya itu reaktif guys. Jadi karena hasilnya reaktif dan juga dokternya ini juga lagi sange kayaknya ya. Jadi dokternya ini bilang sebelum itu. Jadi kalau hasil kita rapid test itu reaktif, kita tuh nggak boleh terbang guys di bandara ya, nggak boleh melakukan penerbangan kemanapun gitu guys ya. Jadi hasilnya itu harus negatif ya. Karena hasilnya reaktif dan mungkin si cewek ini juga ingin atau ada urusan penting gitu ya, atau mau pulang kampung, jadi si dokter ini menawarkan guys, dia menawarkan untuk pemalsuan dokumen ya. Jadi dia akan melakukan rapid test ulang. Nah, di rapid test ulang itu dokumennya tersebut akan dibuat negatif guys. Gila nggak? Berani ya dokter ini ya. Kenapa? Saya nggak tahu, kurang apa ya, dia udah dokter gitu. Jadi dokter, kalian tahu sendiri gaji dokter berapa gitu ya. Hello, I'm Dr. Abdullah Abdul Rahman. Nah, jadi dia itu, dokter itu menawarkan supaya dokumen tersebut itu hasilnya negatif, tapi dengan catatan harganya dinaikin guys ya. Oke, langsung aja kita cek ya, ini ceritanya guys ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di sebelah kiri, korban diminta menjalani rapid test. Hasil rapid test korban dinyatakan reaktif corona oleh tersangka ER. Jadi tersangka ER ini dokter tersebut. Nah, singkat cerita, korban LHI dipaksa menjalani rapid test guys ya, tes ulang gitu ya, dengan membayar 150.000 gitu. Dia pun akhirnya dibawa ke tempat sepi
dan diminta memberikan uang tambahan senilai Rp 1,4 juta guys. Jadi di muka umum itu atau di depan tuh dia kayak normal gitu pembayarannya guys ya, masih normal 150.000 gitu ya. Nah ketika sudah melakukan pembayaran tersebut, si korban ini diajak ke tempat sepi untuk melakukan pembayaran yang sudah dinegosiasikan oleh korban dan tersangka gitu guys ya. Jadi nilainya itu 1,4 juta guys ya. Buset, gede amat guys 1,4 juta ya. Kan dokternya lagi butuh duit plus sange gitu guys. Nah guys, habis itu ini yang menurut pengetahuan saya yang sudah saya baca di berita guys ya, dan juga saya ada teman seorang bandara dan mungkin dia lebih tahu kronologinya. Jadi setelah mereka melakukan negosiasi dan semuanya udah clear gitu ya, si korban dan tersangka juga udah melakukan pembayaran, si korban juga udah mendapatkan hasil dokumen yang negatif gitu ya. Nah, dan habis itu ketika mereka sudah melakukan transaksi itu, si tersangka ini mengajak si korban ini tuh ke tempat sepi guys ya. Ya mungkin karena si korban juga udah merasa, aduh saya ditolong gitu ya. Nope. Saya udah ditolong, dan mungkin si korban juga sange juga ya, sama sange dulu guys ya. Jadi dia tuh dibawa ke tempat sepi dan diremas-remas sih guys payudaranya guys ya. Remas-remas sih guys payudaranya guys ya, menurut cerita dari di bandara itu gitu ya, teman saya ini guys ya. Nah, dan yang anehnya guys, saya juga berpikir kenapa gitu ya, misalnya akhirnya dia melaporkan petugas atau tersangka tersebut atau dokter tersebut ke pihak kepolisian, atau dia menyebarkan cuitannya ke Twitter dan dia merasa dilecehkan, kenapa nggak dari awal dia itu pas dilecehkan langsung lapor gitu ya? Kenapa? Are you stupid or something? Kenapa pas udah kejadian udah kelar berapa hari baru dia melakukan cuitan di Twitter dan melaporkan hal tersebut oleh polisi gitu ya? Saya juga heran guys ya, kenapa ya? Atau mungkin karena dia ingin melakukan penerbangan gitu ya, dan dia juga takut kalau dia kalau dia melaporkan pas saat itu juga mungkin dia akan gagal terbang gitu guys ya. Mungkin itu alasannya guys ya, kenapa ya. Makanya dia pas sudah sampai di kampung dia baru membagikan cuitannya di Twitter ya. I'll have to ask my accountant about that. Setelah si korban nyampe di kampung dan membagikan cuitannya dan setelah viral, ini petugas saya tuh langsung kabur guys ya. Nope. Jadi kabur ya. Dan juga saya herannya itu kaburnya petugas atau dokter tersebut tuh berketepatan rapid testnya itu berubah PT. Gimana yang jelasinnya? Jadi awalnya kan Kimia Farma guys. Jadi pas kasus itu pas dianya kabur, si dokter tersebut itu berubah guys, PT untuk rapid test itu berubah PT gitu ya, bukan Kimia Farma lagi ya. Jadi berganti ke Indofarma guys ya. Jadi saya sedikit bingung ya kenapa hal itu bisa terjadi dan berketepatan dengan kasus tersebut guys. Nah, bisa kita baca di samping. Jadi pelarian tersangka pelecehan seksual terhadap wanita dengan inisial LHI di Bandara Soekarno-Hatta telah berakhir guys. Jadi dia ini udah ditangkap, ceritanya udah ditangkap ya. Nah, EF ditangkap polisi di salah satu kosan daerah Bali G, Toba, Samosir, Sumatera Utara pada Jumat kemarin guys. Sebelumnya EF sempat menghilang setelah rangkaian cuitan mengenai tindak pemerasan dan pelecehannya viral di media sosial. Penangkapan tersangka setelah polisi melakukan proses penyelidikan melalui cuitan yang dibuat korban di media sosial guys. Jadi dianya udah ditangkap. Nah, kasus ini mulai terungkap ketika cuitan pemilik akun Twitter @listtongs ramai diperbincangkan netizen. Jadi si tersangkanya udah ditangkap. Nah, ya udah kelar masalahnya guys. Jadi dia dijatuhkan hukuman dan diminta keterangan kenapa kamu melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, ini adalah foto guys ya. Ini adalah foto si tersangka ya. Itu tersangka yang pakai baju putih ya, baju putih topi Gucci guys ya. Kurang apa coba ya, topi Gucci, dokter, pasti duit banyak gitu. Saya nggak tahu kenapa dia melakukan hal tersebut, tapi ini kayaknya dia tertangkap di bandara atau di mana guys ya.
Tapi keterangan dari kompas.com tadi itu dia tertangkap di kosan ya, kosannya guys ya. Oke guys, begitulah kronologinya guys yang udah saya ceritakan. Mungkin teman-teman yang belum tahu jadi tahu juga ya. Jadi guys, di bandara itu kalau kalian melakukan rapid test dan hasilnya reaktif, kalian itu nggak bisa terbang guys ya, kecuali apa yang dilakukan oleh kedua belah pihak ini ya, melakukan penipuan gitu ya guys ya. Tapi menurut saya guys ya, kalau si ceweknya ini dia tidak mau dilecehkan atau dia menjaga martabat dia sebagai wanita gitu guys ya, ketika dia dilecehkan di saat tersebut, dia pasti langsung teriak atau melaporkan kepada petugas yang ada di bandara tersebut guys ya. Nah, sini saya sedikit bingung kenapa dia tidak melaporkan hal tersebut. Dan mungkin ada sisi lainnya, dia mungkin mengira atau berpikir ketika saya melaporkan, mungkin dia nggak bisa pulang kampung gitu ya, nggak bisa terbang ya gitu guys ya. Mungkin dia berpikir seperti itu guys ya. Jadi masalahnya akan panjang gitu ya. Jadi dia melaporkannya itu ketika dia udah nyampe kampung ya. Pinter juga deh guys ya. Oke guys, itulah kasus yang lagi viral belakangan ini guys ya, kasus pelecehan seksual. Saya udah ceritakan kronologinya. Jadi teman-teman bisa ambil negatif dan positifnya guys ya. Jadi di saat corona seperti ini, memang kita tuh butuh duit guys ya. Semua butuh duit guys ya, bukan hanya dokternya, bukan. Jadi kita semua butuh duit gitu. Apalagi saat ini kondisi ekonomi lagi menurun dan banyak pekerjaan-pekerjaan di luar sana yang dikurangi gitu, karyawannya pemecatan gitu guys ya. Jadi buat teman-teman di luar sana, mohon bersabar gitu ya, dan patuhi protokol yang ada, karena Jakarta ini melakukan PSBB total lagi guys ya. Jadi selalu patuhi protokol yang ada, karena ketika kalian tidak mematuhi protokol yang ada, kalian akan kena sanksi-sanksi guys ya. Oke guys, sekian dulu konten dari saya. Jangan lupa untuk ditekan like dan subscribe-nya, dan ditekan loncengnya tuh supaya tidak ketinggalan ya konten-konten menarik dari kita. Oke, sampai jumpa di next konten selanjutnya. Bye bye.